Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, bertemu lagi di pesan Tuhan untuk kita semua. Pesan Tuhan untuk kita semua saat ini berbicara tentang angin ribut diredakan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Berkata demikian, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong turunlah tafan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Berbicara tentang angin ribut diredakan, kisah di mana Tuhan Yesus itu menyuruh atau bersama-sama dengan murid-muridnya itu bertolak ke seberang danau. Dan singkat cerita ketika mereka berada di tengah-tengah danau, singkat cerita juga terjadi yang namanya sebuah peristiwa yang murid-muridnya alami. Di saat itu Tuhan Yesus sedang tertidur. Dan yang menjaga, yang mendayung kapal itu, perahu itu adalah murid-muridnya. Dan murid-muridnya membiarkan Tuhan Yesus tertidur karena mereka tidak mengalami sesuatu hal ya sebelum terjadinya angin ribut ini. Tapi singkat cerita terjadilah angin ribut. Dan angin ribut itu pun sekonyong-konyong membuat sebuah taufan, membuat sebuah badai, membuat sebuah gelombang itu tidak menjadi teduh dan tenang. Dan sehingga membuat murid-muridnya itu pun merasakan ketakutan, merasakan bahwa Guru, kita binasa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam hidup kita pernah mengalami yang dimana kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan membuat kita itu tidak bisa tidur, bahkan membuat kita itu selalu yang namanya memikirkan terlalu berlebihan sehingga membuat kita itu tidak bisa beraktivitas seperti orang normalnya. Ketika kita beraktivitas, ketika kita lakukan sesuatu hal, pasti dalam pikiran kita itu selalu yang namanya memikirkan apa yang menjadi kekhawatiran, kecemasan kita saat ini. Tapi kita akan belajar dari kisah bagaimana angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus Kristus ini, yang artinya Tuhan juga bisa meredakan badai. Tuhan juga bisa yang namanya menedukkan setiap taufan, setiap badai dalam hidup kita semua. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan yang kita lalui itu selalu rata. Tapi yang Tuhan janji adalah penyertaannya dalam hidup kita semua. Ketika sesuatu hal terjadi dalam hidup kita, apakah yang kita bisa responi? Siapakah yang kita percaya dan siapakah yang kita andalkan? Itulah yang menjadi sebuah pertanyaan ketika kita mengalami sesuatu hal yang kurang baik dalam hidup kita. Di dalam poin pertama, respon yang salah akan menimbulkan masalah baru. Ketika kita berada dalam sebuah peristiwa atau masalah dalam hidup kita, tapi ketika respon kita salah, maka kita akan menimbulkan sebuah masalah baru. Dan mungkin masalah itu tidak langsung kita lihat secara jelas, tapi masalah itu bisa menjadi sebuah serangan yang tiba-tiba datang. Dan mungkin seringkali kita bisa sebut yang namanya masalah satu belum selesai, kenapa masalah baru lagi datang? Mungkin saja itu terjadi, masalah baru datang karena respon ketika masalah yang pertama datang, itu respon kita sudah salah. Namun ketika respon kita benar ketika satu masalah datang, saya yakin percaya bahwa kita pasti tidak akan menimbulkan masalah yang baru. Tapi justru kita akan menyelesaikan masalah yang baru datang ini. Dan kita akan menghadapi melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bersama dengan Tuhan dan ketika yang kita andalkan adalah Tuhan, maka Dia adalah setia, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika respon kita benar, maka kita pasti bisa yang namanya menghindari masalah-masalah baru. Dan kita bisa menyelesaikan masalah yang telah datang dalam hidup kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Poin kedua, pertolongan Tuhan tidak pernah akan terlambat.
Ketika kita mengalami situasi keadaan dalam hidup kita dan membuat kita mungkin, aduh kayaknya saya tidak bisa selamat saat ini. Tapi percayalah dan ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengangkat kita kembali bangkit. Tapi pertanyaannya saat ini kepada kita semua, you and me, adalah apakah kita masih mau tetap percaya sekalipun pertolongan Tuhan tidak datang dengan apa yang kita mau dan sesuai waktu kita? Apakah kita tetap memilih percaya dan kita tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan, atau kita memilih kecewa dan meninggalkan Tuhan? Ketika Tuhan Yesus tertidur dan murid-muridnya membangunkan dia karena murid-muridnya berkata, guru-guru kami akan binasa karena sesuatu yang terjadi dalam kami saat ini. Murid-muridnya tidak melihat bahwa Tuhan Yesus pun ada di situ, yang artinya mereka tidak akan pernah celaka ataupun mereka tidak pernah mengalami peristiwa dan itu membuat mereka binasa. Namun ketika Tuhan tidak ada bersama dengan mereka, ya pastinya mereka akan mengalami yang namanya sebuah kebinasaan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, mungkin kita masih tetap bisa menghadapi yang namanya masalah, badai, ataupun apapun yang kita hadapi. Tapi kita tidak akan pernah bisa binasa dari masalah itu. Kita tidak akan pernah bisa binasa hanya karena masalah, hanya karena situasi keadaan yang membuat kita semakin terpuruk. Seringkali yang membuat kita putus asa, yang membuat kita burnout, yang membuat kita itu hancur, itu seringkali bukan masalah yang kita hadapi, tapi seringkali adalah respon awal ketika masalah itu datang. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu hal terjadi dalam hidup kita hanya untuk iseng, hanya untuk mencelakakan kita. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup anak-anaknya, Tuhan tahu itu sudah memang seharusnya dan itu memang sudah seporsi anaknya. Dan Tuhan tidak pernah jahat ketika Tuhan mengizinkan sebuah masalah terjadi dalam hidup kita. Masalah di dalam Tuhan itu disebut proses. Proses itu membuat kita dibentuk. Ketika kita dibentuk agar kita, supaya apa kita dibentuk? Supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan menghadapi setiap peristiwa, setiap masalah dalam dunia ini. Karena kata firman Tuhan, dunia ini tuh penuh dengan dosa, penuh dengan masalah silih berganti akan datang. Sehingga kita perlu Tuhan dan kita perlu Dia, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin dan menuntun kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, apapun situasi keadaan kalian saat ini, apapun situasi keadaan kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun situasi keadaan kita, mungkin kita menyangka bahwa itu bisa membinasakan kita, percayalah kalau kita percaya penuh kepada Tuhan dan andalkan Dia dan taruhkan iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan, maka percayalah bahwa akan ada waktu yang terbaik. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menyelamatkan kita dari setiap masalah kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah itu untuk membinasakan kita. Tapi Tuhan seringkali memakai masalah itu untuk membentuk kita. Namun juga Tuhan seringkali memakai masalah yang terjadi dalam hidup kita untuk menegur kita, untuk membawa kita kembali. Karena mungkin saat ini kita sudah terlalu jauh, sangat jauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan memakai banyak cara untuk membuat kita kembali lagi kepada Tuhan. Poin ketiga, tetaplah setia dalam proses Tuhan dan percaya kita aman bersama Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini yang disebut proses dari Tuhan, asal kita di dalam Tuhan itu akan disebut proses. Kalau kita di luar Tuhan itu tidak disebut proses Tuhan, tapi itu disebut masalah yang ada di dunia ini. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, masalah apapun terjadi dalam hidup kita, itu sudah Tuhan sortir terlebih dahulu sebelum itu terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengizinkan masalah A atau masalah B, Tuhan akan sortir terlebih dahulu apakah kita ini akan sanggup untuk melewatinya atau kita akan kalah untuk melewati ini. Sehingga Tuhan akan memilih-milih yang mana memang harus kita lewati dan mana yang tidak perlu kita lewati. Banyak yang masalah terjadi dalam hidup kita yang seharusnya tidak perlu kita lewati, tapi seringkali itu kita harus lewati karena mungkin itu karena ulahnya kita, karena kita menimbulkan masalah itu. Apapun juga yang bisa membuat masalah itu timbul karena kita. Tapi kalau masalah itu terjadi mungkin karena kamu sudah setia ikut Tuhan, saya sudah setia ikut Tuhan, tapi kok saya ngalami ini, sama seperti murid-muridnya sudah menjadi muridnya Tuhan Yesus, sudah mengikut Tuhan Yesus sejak lama, tapi kok masih ngalami seperti ini. Ketika seorang anak, seorang murid mengalami masalah di dalam Tuhan, di saat dia sudah setia dengan Tuhan, itu bukan disebut masalah, tapi itu disebut proses Tuhan untuk membentuk seorang murid, seorang anak itu menjadi anak panah di tangan pahlawan. Tuhan tidak pernah mengizinkan terjadi sesuatu hal dalam hidup kita hanya untuk mencelakakan kita, tapi pasti pada akhirnya sesuatu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita,
itu untuk membentuk kita dan mengubahkan hidup kita dan membuat kita berkualitas di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati, tetaplah lewati apapun yang kalian hadapi saat ini, tetaplah lewati dan hadapi rintangan apapun yang kalian hadapi saat ini. Karena percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik, semenit, seberapa lama pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Tapi Tuhan akan setia bersama-sama dengan kita hingga kita mencapai sebuah kemenangan demi kemenangan. Seperti Daud, Tuhan sertai kemenangan demi kemenangan Daud raih. Karena Tuhan bersama dengan Daud dan karena Daud bersama dengan Tuhan. Intinya adalah tetaplah bersama dengan Tuhan dan tetaplah berada dalam prosesnya Tuhan. Dan lewatilah semuanya itu bersama dengan Tuhan. Sambil kita terus membangun hubungan yang sehat, hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya rindu untuk mendoakan bagi kalian mungkin mengalami situasi keadaan yang membuat kalian saat ini sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus yang mengalami sebuah angin topan, mengalami sebuah badai yang dimana membuat kalian khawatir dan panik. Apapun juga yang kalian hadapi saat ini, izinkan saya berdoa untuk kalian semua. Kita sedang doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempertemukan lagi hamba dengan orang yang telah menyaksikan dan telah mendengarkan ini. Biar Engkau Tuhan yang akan menjamah hidup mereka. Biar Engkau Tuhan yang akan menuntun hidup mereka selalu kepada air yang tenang. Tapi ketika Engkau dapati mereka saat ini di dalam sebuah perahu, dan perahu itu terjadi yang namanya sebuah peristiwa, terjadi yang namanya sebuah bencana membuat perahu itu tidak tenang. Perahu itu membuat mereka khawatir dan takut. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biar Engkau Tuhan menenangkan badai itu. Biar Engkau Tuhan menenangkan setiap topan itu. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang akan membimbing mereka. Engkau Tuhan yang akan menuntun mereka, mengcover mereka, melindungi mereka. Tidak akan pernah satu pun masalah yang terjadi dalam hidup mereka itu bisa membuat mereka binasa. Tapi justru masalah apapun yang terjadi dalam hidup mereka itu membuat mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, aku serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Kau Tuhan pegang kendali dan Kau Tuhan pegang kendali. Ambil alih segala sesuatunya dalam hidup mereka. Ke dalam tanganmu, ini anak-anakmu kuserahkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengucap syukur bersama dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita semua. Bersama-sama katakan amin. So, sampai ketemu lagi di pesan Tuhan untuk kita semua. God bless you.